Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah negara kecil, namun negara tersebut banyak diperbincangkan di dunia, dikarenakan kemajuan ekonominya. Kita akan membahas negara Singapura. Negara Singapura itu adalah negara kecil, dan kita akan bertanya-tanya, apa sih yang Singapura punya? Singapura itu hampir nggak punya banyak hal. Mereka itu adalah negara kecil, mereka itu nggak punya tambang, mereka itu nggak punya pasokan minyak, mereka itu juga nggak punya lahan yang luas, dan juga Singapura itu nggak punya penduduk yang banyak. Tapi kenapa Singapura itu adalah negara yang cukup maju di dunia? Kita akan bahas di video ini. Kita akan lihat mapnya Singapura. Mapnya Singapura itu cukup kecil, di mana luas negara ini yaitu sekitar 736 km persegi. Penduduknya itu hanya sekitar 6,11 juta jiwa. Jadi ini cukup menjadikan Singapura itu adalah negara yang kecil. Dibandingkan di Indonesia, ini mungkin hanya satu provinsi, tapi Singapura bisa cukup maju. Kita akan bedah di video ini. Singapura itu pertama punya kepemimpinan yang luar biasa yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Mungkin kita cukup akrab dengan nama ini. Lee Kuan Yew adalah contoh yang paling baik bagaimana sebuah kepemimpinan itu membuat transformasi sebuah bangsa. Dia itu adalah teknokrat dan dia juga disiplin. Lee Kuan Yew berpikir bahwa Singapura itu nggak punya apa-apa. Singapura itu keluar dari Malaysia pada tahun 1965 dengan bermodalkan hanya sebuah pulau dan juga lokasi yang strategis. Lee Kuan Yew datang dan berpikir, kita ini adalah negara kecil, kita nggak punya sumber daya seperti negara lain yang punya. Maka dengan cara begitu kita harus berpikir berbeda. Kita nggak bisa mengikuti cara berpikir negara-negara yang punya kekayaan yang luar biasa. Maka Lee Kuan Yew berpikir, karena negara kita adalah negara yang kecil, luas kita tidak seluas negara yang lain, kita harus memikirkan bahwa setiap meter di tanah Singapura harus dibangun apa dan bermanfaat untuk apa. Maka dari itu pembangunan Singapura itu harus dikalkulasi dengan cukup baik. Lee Kuan Yew juga berpikir bahwa negara ini harus dibangun dengan disiplin. Banyak negara lain punya kekayaan, tapi satu negara lain tidak punya, yaitu kedisiplinan, keterbukaan, dan kepercayaan. Kita harus tahu bahwa ada hal yang menarik dari Singapura. Singapura itu memiliki Corruption Perfection Index itu peringkat 3 dari 182 negara. Artinya apa? Lee Kuan Yew berpikir negara ini harus punya satu hal yang negara lain tidak punya, yaitu trust, kepercayaan. Orang-orang harus berpikir bahwa jika mereka datang ke Singapura, Singapura akan memberikan kalian rasa aman, rasa nyaman, efektif, dan juga proses yang paling cepat. Maka dari itu yang dibangun Lee Kuan Yew adalah kepercayaan terhadap birokrasi. Tidak ada korupsi yang kalian temukan di Singapura, karena negara ini adalah negara peringkat ketiga dengan indeks korupsi terendah, atau tidak ada korupsi di negara ini. Kita akan ke faktor yang kedua, yaitu pendidikan yang unggul. Singapura berpikir bahwa kita nggak punya sumber daya yang banyak. Yang kita punya adalah penduduk. Kita akan jadikan rakyat-rakyat Singapura itu menjadi tambang emas. Maka mereka berinvestasi pada pendidikan. Manusia dijadikan menjadi aset utama untuk Singapura. Itu poin yang paling mahal. Dan itu dapat dilihat dari di mana skor PISA dari warga Singapura, yaitu 41% dari siswa itu merupakan top matematika. Apa untungnya? Dikarenakan orang-orang yang punya kemampuan di dalam pengetahuan matematika yang baik, mereka itu punya problem solving yang cukup luar biasa. Ketika kalian punya kemampuan problem solving yang cukup baik, masalah-masalah yang ada di sebuah negara itu dapat diselesaikan dengan cukup baik dan juga dengan cukup cepat. Itu yang Singapura punya, tapi negara lain tidak punya. Dan juga hal yang paling menarik adalah mereka siap untuk teknologi dan juga industri. Itu menjadikan Singapura adalah negara yang cukup maju terhadap teknologi dan juga hal yang terbaru untuk memajukan negaranya. Kita akan bahas juga poin lainnya, yaitu lokasi strategis. Singapura itu hanya punya satu hal yang mereka banggakan, yaitu mereka tinggal di Selat Malaka, yang artinya itu adalah sebuah lokasi yang strategis dikarenakan melewati perdagangan dunia. Jadi mereka menjual Singapura itu sebagai tempat transit. Kita harus tahu bahwa 90% kontainer yang lewat dari Singapura
itu harus singgah di Singapura, baru mereka pergi ke negara lain. Yang artinya, jadi apa yang dibangun Singapura, dari 90% kontainer yang melewati Singapura, mereka memberikan kecepatan. Ketika kontainer lama tinggal di sebuah pelabuhan, maka cost-nya akan juga tinggi. Tapi Singapura memberikan bahwa kalian akan cepat prosesnya lewat dari transit Singapura. Mereka bangun kecepatan dan juga birokrasi yang aman. Kita akan pergi ke poin ketiga, infrastruktur terdepan. Artinya apa? Kita tadi sudah sebutkan bahwa Lee Kuan Yew berpikir setiap meter dari Singapura itu harus dikalkulasi dengan baik. Kita lihat apa yang Singapura punya di infrastrukturnya. Pertama, mereka itu punya pelabuhan kelas dunia, yang artinya mereka bersiap bahwa Singapura akan menjadi negara tempat transit. Jadi mereka membangun pelabuhan dengan kelas dunia. Mereka juga punya bandara yang luar biasa, itu Bandara Changi. Kalau kita pergi ke luar negeri dari Indonesia, pasti biasanya akan transit dulu ke Bandara Changi, karena bandara itu merupakan penghubung ke dunia lain. Mereka itu menjadi gerbang. Itu yang dibangun oleh Singapura. Yang ketiga adalah MRT-nya efisien. Mereka membangun juga infrastruktur untuk warga-warga Singapura berpindah dan beraktivitas dengan baik, aman dan juga cepat. Jadi setiap bangunan yang dibangun di Singapura itu harus dikalkulasi dengan baik. Apa manfaat dari bangunan ini? Dan hal yang paling baik adalah Singapura itu tetap punya identitas loh. Kita akan sangat senang kalau liburan ke Singapura, karena Singapura juga punya identiti yang cukup luar biasa. Mereka punya hal-hal yang ingin kita kunjungi di Singapura. Maka dari itu, Singapura menjadi salah satu tempat wisata yang terbaik juga. Mereka juga punya sirkuit F1, mereka juga punya budaya-budaya lokal yang ingin kita kunjungin, dan juga mereka punya tempat-tempat hiburan yang ingin masyarakat dunia kunjungi. Itu yang membuat Singapura menjadi cukup maju di dalam infrastruktur. Kita akan pergi ke poin terakhir, itu poin keempat, ekonomi terhubung di dunia. Singapura itu hanya punya 6,11 juta. Artinya kalau hanya tergantung pada konsumsi warga di Singapura nggak akan sekaya sekarang. Tapi apa yang dilakukan Singapura? Singapura membuat seluruh dunia itu adalah penduduknya. Maka dari itu, Singapura menjadi hubungan kenegaraan di Asia. Mereka menjadikan bahwa Singapura adalah tempat terbaik untuk investasi. Maka semua orang yang punya uang, mereka percayakan uangnya di Singapura. Dan juga ketika sebuah negara berinvestasi di Singapura, maka perekonomian di Singapura juga akan cukup tinggi. Maka dari itu, sebenarnya yang paling berharga adalah kepercayaan adalah mata uang. Ketika orang-orang percaya bahwa Singapura adalah tempat yang aman, orang akan memberikan uangnya. Mereka akan sedang berbisnis dengan orang Singapura, mereka akan sedang berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Singapura, dan itu membuat perekonomian Singapura cukup maju dibandingkan negara-negara tetangganya, dan bahkan menjadi negara yang paling baik di Asia. Kita melihat bahwa negara kecil seperti Singapura juga bisa menjadi negara yang super. Apalagi kita Indonesia yang punya keberagaman yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, kita juga punya kesempatan untuk menjadi negara yang maju. This is the video. Put your comments below and don't forget to subscribe. See you in another video. Thank you.